Jadi hari ini materi kita judulnya adalah kenali penyakit tanamanmu melalui daunnya. Kenapa di sini kita wajib mengenali? Karena ulun pengen pian semua di sini jadi dokter. Karena pian pasti sering banget menemui gejala-gejala seperti ini. Namun selama ini masih bingung. Ini tuh apa ya tidak? Oh, ini jangan-jangan ini kurang obat. Ini kena penyakit, ini kena jamur, ini kena ini. Nah, jadi bapak-bapak semuanya, ada satu istilah yang mengatakan begini, semua makhluk hidup itu pasti berkomunikasi. Sebagai contoh bayi. Bayi itu ketika dia lapar, pasti ada gaya nangisnya ya tidak? Wah, wah, ya tidak? Nah, sama juga dengan kucing. Kucing itu juga ada gayanya. Ketika pengen dimanja-manja, disayang, ada cara dia berkomunikasi. Ketika dia lapar, ada berkomunikasi. Sama. Tanaman juga ada cara berkomunikasi. Masalahnya karena tanaman tidak punya suara, tidak punya mulut, maka cara dia berkomunikasi kepada kita sebagai pemilik adalah dengan memunculkan gejala melalui daunnya. Nah, jadi ciri atau pola yang timbul dari daunnya itu menandakan dia pengen apa. Nah, maka dari itu dengan pian memahami di sini, pian bakalan tahu bahwa oh, ini tuh yang diinginkan tanamanku, oh ini tuh yang diinginkan dia. Nah, maka segeralah lakukan pemberian pupuk tersebut. Lalu apa dampaknya kita memahami cara pemupukan di sini? Jadi ketika pian sudah menemukan ternyata gejala tanamanku, oh kekurangan nitrogen. Ketika kekurangan nitrogen, blak langsung kekurangan nitrogen, maka segeralah berikan. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari pertemuan kita, yaitu mengenali gejala-gejala yang timbul pada tanaman kita. Pertama namanya nitrogen. Nitrogen ini itu yang membentuk batang, membentuk ranting, membentuk cabang, membentuk daun. Nah itu tugasnya nitrogen. Kemudian yang kedua fosfor atau fosfat, ini membentuk akar, perpanjangan akar, kemudian metabolisme enzim di dalam tubuh tanamannya, membentuk bunga, itu fungsi fosfor. Kemudian kalium, kalium ini fungsinya itu untuk pada saat vegetatif dia memaksimalkan kesehatan tanaman dari gangguan-gangguan dari luar. Kemudian kalium juga pada masa berbunga, berbuah, dia memaksimalkan buah. Artinya ngangkut nutrisi, ngangkut makanan dari dapur ke tubuh tanaman, ke bagian-bagian lain termasuk bagian buah. Makanya kalau kita berikan pemupukan kalium maksimal, buahnya jadi maksimal, rasanya jadi lebih manis. Nah, jadi komponen wajib di sini ada namanya nitrogen, fosfor, ada kalium. Lalu ada lagi komponen wajib lainnya namanya kalsium. Kalsium itu mempertebal, memperkokoh, memperkuat dinding sel. Makanya kan orang katanya tulang kropos ya tidak? Osteoporosis, pernah tahu? Nah, ada kan orang tua tiba-tiba yang kayak ini, bungkuk ya tidak? Nah, itu namanya osteoporosis. Nah, itu gara-gara kalsiumnya kurang. Tanaman pun sama. Jadi kalsium itu mempertebal, memperkuat, memperkokoh dinding sel. Baik sel yang ada pada dalam tubuh tanaman dan juga sel buahnya, ibaratnya balon. Balon itu kalau kuat, ya kuat, kita tiup, tidak akan meledak. Kalium, nitrogen, fosfor ini tadi buat niup. Artinya balonnya kuat, besar. Tapi kalau balonnya tipis, kita tiup, pecah ya tidak? Nah, cuman sampai di kalsium di sini, pian mesti paham lagi bahwa kesalahan fatal orang selama ini terlalu sering memperhatikan kalsium ini. Disemprot apa? Kalsium. Dipupuk apa? Kalsium. Dia lupa kalau kalsium itu hanya salah satu unsur hara. Nah, salah satu komponen sekunder. Yang primernya apa? Tetap harus ada nasi. Ya tidak? Harus ada lauk, harus ada sayurnya. Jadi ibarat balon, percuma balon tebal kalau niupnya tidak kencang ya tidak? Jadi harus seimbang. Yang niup ini kencang, kemudian balonnya harus tebal. Nah, itu. Jadi kalsium ini di sini mempertebal atau memperkuat atau memperkokoh dinding sel tanaman. Nah, lalu magnesium. Magnesiumnya apa? Magnesium ini tukang masak. Nah, ketika makanan diserap oleh akar, kemudian sampai ke bagian daun, artinya di dapurnya, maka di bagian stomata dimasaklah makanan tersebut. Nah, yang membantu dalam pemasakan ini namanya unsur hara magnesium. Dan terakhir, sulfur. Nah, sulfur di sini untuk membuat tanaman kita jadi lebih tahan, imunnya meningkat. Nah, lalu setelah pian mengetahui ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan juga sulfur, nah baru kita ketahui apa gejala yang timbul ketika tanaman kekurangan masing-masing unsur hara tersebut. Nah, silakan lihat di gambar masing-masing. Nah, pertama, gambar kiri atas ada tulisannya apa? Nah, nitrogen.
Gejala nitrogen, ya gejala nitrogen itu pertama lokasinya ada di bawah, artinya di daun bawah. Nah, jadi gambar ini nih gambar ya tidak? Ini gambarnya, ini lokasi. Ini kan ini anggaplah pool tanaman ya tidak? Nah, jadi ini tengah ke atas berarti atas, ini tengah ke bawah berarti di bawah. Jadi ketika di daun bawah tanaman menunjukkan gejala huruf V, P5, tahu P5? P5 kayak gini ya, nih kayak gini P, ya tidak? Nah, jadi kalau daun kan daun anggap daun jagung panjang. Nah, ini ujung ya, ini ujung. Nah, ketika kayak gini, nah, ini ujung, kayak tidak? Nah, ujung. Kayak gini, nah, ya. Ketika gejala seperti itu menandakan nitrogennya kurang. Dan ini jagung ya, berlaku untuk tanaman padi sama, tanaman cabai sama, tanaman tomat sama. Ini contoh saja jagung biar pian-pian di sini mudah. Karena jagung tuh daunnya besar. Jadi mudah diidentifikasi. Namun ketika pian nanam semacam kayak cabai, nanam seperti tomat, nah itu susah. Perlu didekati ya tidak? Nah, makanya ulun di sini mengambil contoh jagung supaya mudah. Faktanya di lapangan silahkan. Jadi kalau menemukan semua gejala itu bentuk V seperti ini. Kalau bentuk V seperti itu menandakan bahwa tanaman sedang pengen nasi. Nah, kemudian yang kedua, sebelah kanannya apa? Fosfor. Nah, fosfor. Fosfor ini gejalanya ketika di daun maupun di batangnya ada warna ungu. Jadi semua tanaman ketika daunnya menunjukkan keungu-unguan, ya. Jadi ketika Anda menemukan ungu di semua tanaman Anda, berarti dia sedang butuh fosfor. Maka jangan sampai ketika dia ungu gitu kan Anda berikan pupuk urea. Salah. Jadi setelah ulun di sini tuh ulun pengen pian-pian semua di sini jadi dokter. Jadi makanya silakan di sini disimpan, kalau perlu ditempel di pondok masing-masing. Ini kertas ini ditempel. Kan ulun yakin pian di sini kan di kebun kan pasti ada pondok. Tempel di pondok. Karena kalau ingatan kadang terbatas ya tidak. Kalau sudah tempel di pondok kadang pasti melihat ya tidak. Nah kan. Jadi ketika tanaman kekurangan fosfor atau fosfat itu daunnya ungu. Baik sepul seperti ini kan full ya tidak, ungunya full ya tidak. Atau hanya sebagian. Jadi silakan nih patokannya di sini ada warna ungunya baik di daun, baik di cabang maupun di batangnya ungu, berarti dia sedang kekurangan fosfor. Selanjutnya pindah ke yang di bawah kiri. Apa? Kalium. Ya, ketika nitrogen P ya tidak. P kayak gini ya tidak. Coba lihat saya sebentar. P kayak gini, nitrogen P kayak gini ya tidak. Nah, ketika di daun nitrogen P seperti ini, maka kalium kayak gini. Nah, jadi ketika nitrogen tuh kayak gini, ini kan ini daunnya. Jadi dia bentuk P. Nah, membentuk P. Maka kalau kalium kayak gini. Nah, mulai di ujung ke samping-samping dia membentuk warna kuning. Berarti kalau kondisinya seperti ini dia sedang kekurangan kalium. Maka berikan pupuk yang ada kandungan kaliumnya. Yang fast release bisa KNO3, bisa SOP. Kalau memang pupuk kocor boleh pakai KCL, silakan. Karena dia sedang kekurangan kalium. Kemudian yang paling kanan atas apa? Kalsium. Jadi kalsium ini ditandakan menguning. Tapi ingat kalsium ini paling mudah ditandai di bagian daun muda. Bisa dilihat tidak digambar di bawah. Kalsium tuh ada di bagian sini. Atas. Jadi menandakan kuningnya di bagian daun muda. Jadi kuningnya agak menggulung itu bagian di daun mudanya. Berarti dia sedang butuh kalsium. Itu komunikasi tanaman pada kita. Jadi ketika kondisi yang seperti ini dia sedang kekurangan kalsium. Kemudian lagi yang tengah bawah apa? Magnesium. Nah, magnesium ini cirinya adalah dia kan daun tuh ada tulang ya tidak? Tulang daun ada kan tulang daun. Istilahnya urat-urat daun ada. Nah, jadi tandanya itu urat-urat atau tulang-tulang di daunnya warnanya hijau. Tapi pinggir-pinggirnya di daunnya kuning. Bisa dilihat tidak gambar di bawah. Magnesium di bagian bawah, yang gambar bawah. Nah, jadi itu tulangnya hijau, tapi daunnya kuning. Nah, ketika tulangnya hijau, daunnya kuning, berarti dia sedang butuh magnesium, Mbak. Dan ini sering terjadi di tanaman jagung, tanaman padi. Jadi kalau Anda menemukan garis panjang, tanaman jagung panjang, warna hijau, kemudian ada kuning, dia sedang butuh magnesium, Mbak.
Nah, ini cara tanaman berkomunikasi ke kita sebagai pemilik. Oi, aku perlu magnesium, oi. Karena kita tidak tahu, popok aja, semprot aja, ya tidak? Nah, salah kalau pakai KCL. Jadi ketika Anda sudah menemukan yang kayak gini ya, Anda pupuk KCL, salah. Masalahnya, perbedaan antara tanaman dengan makhluk yang lain seperti manusia dan hewan. Kalau hewan, ketika kucing, ketika kita salah apa yang dia mau, dia tidak akan makan. Tapi tanaman ketika kita salah tetap dimakan. Efeknya apa? Kelebihan yang tidak seharusnya. Jadi ketika kalian menemukan yang kayak di tengah ini, artinya silakan diberikan pupuk magnesium. Apa pupuk magnesium? Pertama bisa magnesium sulfat, bisa. Atau kocor dolomit, boleh. Dolomit misalnya ambil sekitar 3-4 genggam untuk satu tangki kocor 20 liter, boleh. Silakan, kocor dolomit boleh. Magnesium sulfat boleh, kalium magnesium sulfat boleh. Silakan ketika pian menemukan yang seperti ini, maka ini kekurangan magnesium. Dan terakhir ada namanya sulfur. Jadi sulfur itu biasanya sebetulnya mirip dengan nitrogen ya. Pertama, nah dia mirip dengan nitrogen, dia warnanya kuning. Cuman biasanya identik pada daun muda, pasti ditandai itu dimulai dari daun muda. Dia sedang perlu sulfur. Ketika sudah menemukan gejala, silahkan pian berikan unsur haranya. Pian setelah pian tahu di sini harapan ulun, jangan sampai ketika pian sudah menemukan gejala seperti ini, salah dalam memupukkannya atau bahkan dibiarkan. Karena ketika sudah menimbulkan gejala, berarti dia sedang sangat membutuhkan. Kalau sudah membutuhkan seperti ini, segeralah lakukan pemupukan tersebut. Nitrogen apa pupuknya? Bisa pakai yang cepat terserap, pakai NPK Sprinter, boleh. NPK Sprinter itu 20-10-10 boleh. Kemudian pupuk yang tinggi nitrogennya, misalnya lagi pupuk semprot namanya kalsium nitrat, boleh. Pakai KNO3 merah, boleh. Kemudian yang fosfat apa? Misalnya Ultradap, boleh. MAP, boleh. Silakan, itu cepat terserap. Yang kalium apa? KNO3 putih, boleh. Pupuk SOP, boleh, silakan. Kemudian kalsium apa? Kalsium nitrat, boleh. CNG, boleh, silakan. Kemudian lagi yang magnesium, pakai magnesium sulfat, boleh. Kalium magnesium sulfat, boleh, silakan. Kemudian sulfur, pakai pupuk SOP tadi, boleh. Pakai pupuk magnesium sulfat, boleh. Cuman di sini kalau pian masih kebingungan, kan misalnya contoh nih, ketika di lapangan tiba-tiba menemukan gejala seperti ini, dan pian tahu tapi bingung pupuknya apa, silakan kirim WA ke ulun. Ternyata tanaman ulun ini kekurangan magnesium, kelihatan bergaris-garis ya tidak? Nanti akan ulun rekomendasikan pupuk apa aja yang menangani permasalahan kekurangan magnesium. Jadi semua ulun serahkan ke pian yang bertani, pian yang harus sering-sering kontrol. Cuma ketika menemukan permasalahan, maka segeralah langsung hubungi ulun. Intinya jangan sampai. Karena kayak ini Pak, musuh utama kita sebagai petani itu kalau tanaman sudah bermasalah itu satu, waktu ngarannya. Sebetulnya masih ada lagi kan kekurangan unsur hara mikro. Ya, gejala kekurangan unsur mikro seperti boron, besi, kemudian tembaga, zinc, molybdenum dan lain sebagainya. Namun kekurangan unsur hara ini sebetulnya memang jarang banget terjadi. Cuman selama pian di sini memberikan pupuk dasar seperti pupuk organik, kompos dan sebagainya, jarang bakalan ditemui kekurangan unsur mikro. Jadi inti dari semuanya ini adalah kenapa di sini ulun hanya fokus ke makronya, karena ini yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nitrogen membentuk P. Ya, kemudian fosfor membentuk warna ungu. Kalium berarti P terbalik. Kalsium itu pasti kayak semacam menggulung di atas. Magnesium pasti tulangnya hijau, daunnya kuning. Nah, sulfur itu pasti daunnya kuning juga. Makanya di sini sering banget orang bertanya ke ulun, kadang duduk di warung, betakon, Pak, kenapa ya Pak tanaman ulun kuning? Semua permasalahan tanaman itu daunnya pasti kuning. Yang bisa menjawab adalah gambarnya kayak apa. Pasti beli betakon kalau nih kan duduk di warung misalnya kan. Ketika duduk di warung, petani tanya, Pak, kenapa ya tanaman saya atau tanaman ulun ini kuning? Nah, pasti pertanyaan ulun satu, barangnya mana? Karena semua permasalahan kuning. Coba lihat, nitrogen kuning ya, tidak cuma fosfor yang tidak lah. Nitrogen kuning. Kalium kuning, kalsium kuning, magnesium kuning, sulfur kuning, kurang banyu kuning, kelebihan banyu kuning, kada berduit kuning. Intinya di sini silahkan dibawa pulang dan ulun sarankan jangan sampai hilang.
Bila hilang silahkan minta kembali, ulun siap memprintkan. Jadi ini silahkan bawa pulang, tempel di pondok masing-masing, tempel di saung masing-masing, ya tidak? Atau misalnya nih, ada kawannya juga nah hendak. Karena ini tidak bisa difotokopi. Karena bilanya difotokopi, hitam. Jadi ketika tanaman bermasalah, ketika kita kan pasti setiap hari ke kebun. Ketika ke kebun, sudah menemukan permasalahan, bawa ke pondok. Kita cocokkan dulu, oh ini ternyata kekurangan kalium. Nah, silakan diberi KCL.